Hai teman-teman semua. Hai, nama gue Fajar, umur gue sekarang 20 tahun, bekerja sebagai freelance videographer. Di sini gue ingin menyampaikan sebuah pesan yang mungkin berguna untuk diriku di masa depan dan mungkin juga berguna untuk orang lain gitu yang menonton video ini. Ya, jadi jangan mengharapkan sebuah skrip yang proper, editing yang mewah, yang bagus. Ya, gue membuat video ini tanpa skrip, jadi ya gue cuman ngoceh biasa aja di depan kamera seperti ini. Ya, pokoknya let's go. Gue ingin menyampaikan suatu hal yang mungkin merupakan masalah bagi kalian juga. Ya, gue ingin menjelaskan kalau lo tuh gak masalah kalau lo terlahir bukan dari orang yang kaya raya gitu. Gak masalah lo lahir dengan tampak yang biasa aja atau tidak good looking. Gak masalah lo itu gak pintar di akademik ataupun non akademik. Jadi lo jangan minder lah karena lo gak bisa memilih lo lahir di keluarga yang seperti apa dan bentuk wajah lo juga jadi seperti apa. Untuk hal itu lo cuma bisa menerima lah. Tapi berbeda lagi soal akademik dan non akademik. Maksud gue masalah kepintaran dan kinerja setiap otak individu manusia itu berbeda-beda, minat dan kesukaan setiap manusia pun berbeda-beda. Tapi menurutku pribadi, apabila lo suka dan gemar dalam suatu bidang, itu merupakan salah satu langkah awal untuk lo mahir dalam satu bidang itu. Sedikit cerita, gue sendiri bukan orang yang memiliki otak yang pintar gitu, memiliki kinerja otak yang pintar di dalam bidang akademik maupun non akademik. Ya, gue bukan orang yang memiliki bakat alamiah gitu. Tapi ketika gue tumbuh, gue memiliki ketertarikan pada suatu bidang, yaitu bidang videografi, yang dimana pada saat itu teman-teman gue tuh memiliki ketertarikannya itu di dunia akademik, di bidang akademik gitu, yang itu sangat berbeda jauh dengan gue. Mereka bisa menentukan cita-cita dan karir mereka yang ideal gitu, cita-cita mereka yang ideal. Tapi kala itu gue memilih bidang ini itu bukan karena berpikir ini keren gitu, berbeda dari yang lain. Saat itu gue belum berpikir kalau berbeda itu keren. Jadi ya gue memilih ini karena gue nggak tahu, ya kita nggak bisa menentukan gitu kita suka apa dan gemar di mana. Ya, waktu itu teman-teman gue memiliki cita-cita yang ideal, karir yang jelas gitu dari segi akademik maupun non akademiknya, dan sedangkan gue aja nggak tahu videographer itu arahnya bakalan jadi apa. Sering banget gue dibilang diri gue tuh aneh, sok kepedean ngomong depan kamera seperti ini. Terus pokoknya banyak dari mereka itu menentang gue untuk ya ngapain sih lo kayak gini, nggak jelas banget gitu. Gue tidak menyalahkan mereka karena pada saat itu bidang ini belum ada gitu satu orang yang menunjukkan kalau bidang ini menjanjikan di masa depan. Ya, orang yang bisa dijadikan panutan atau contoh kayak kalau gue serius di bidang ini gue bakalan bisa jadi seperti mereka gitu. Saat itu belum ada, karena mungkin di pandangan mereka pada saat itu ya dunia videografi ini nggak bisa bikin lo hidup boy. Pada saat itu cukup membuat gue terpuruk karena di bidang ini teman-teman gue sama sekali tidak mendukung. Hampir setiap malam gue memikirkan hal ini. Mungkin gue kalau terus di sini bakalan terus jadi pengangguran gitu, boro-boro mau menikah, punya pacar aja mungkin enggak, karena siapa yang mau sama cowok yang nggak ada kerjaan yang jelas kayak gitu. Hampir setiap saat gue berpikir seperti itu. Gue ngerasa diri gue sampah banget, diri gue rendah banget. Gue nggak punya bakat yang bisa gue banggain, nggak ada bakat yang bisa gue tunjukin ke orang lain, nggak ada lagi gitu yang bisa gue banggain dari diri gue. Sampai pada saat itu gue berbicara dengan orang tua gue dan gue mengutarakan apa yang ingin gue lakukan, dan mereka mendukung gue gitu. Mereka mendukung gue untuk ya udah kalau lo mau terus buat video ya silakan buat video gitu. Cukup aneh sih pada saat itu karena membuat video seperti ini, membuat sketsa komedi, buat video apa itu, tapi mereka tetap support dan meyakinkan gue gitu untuk kayak ya setiap bidang itu kalau lo terus tekunin ya bakalan ada hasilnya gitu. Mau sejelek apapun bidang yang lo tekunin itu pasti bakalan ada hasil akhirnya. Itulah yang dikatakan oleh orang tuaku. Mereka selalu support apa yang gue lakukan, apa yang gue sukai, apa yang gue gemari. Mereka tidak pernah setir gue untuk menjadi yang mereka inginkan gitu. Mereka tidak pernah memaksa gue untuk menjadi A, B ataupun C. Mereka memberikan kebebasan untuk gue untuk menjadi apapun yang gue mau, selagi itu positif dan menyenangkan untuk diri gue sendiri gitu. Bahkan di kala SD pun gue pernah bercerita dengan kedua orang tua gue kalau gue tuh bercita-cita ingin menjadi presiden gitu. Tapi gue mempertanyakan, gue ini cuma bisa matematika, apakah bisa matematika itu bisa jadi presiden, hanya bisa matematika bisa menjadi presiden? Dan mereka jawab, nah itu yang dibutuhin untuk jadi seorang presiden. Kalau pengen jadi presiden tuh harus pintar matematika. Agak pembodohan sih sebenarnya. Itulah yang membuat gue kagum sama kedua orang tua gue. Mereka tidak pernah membatasi, memberikan gue kebebasan akan semua hal yang gue lakukan. Itu menurut gue sih merupakan suatu privilege yang diberikan pada gue. Sejauh ini itulah yang mendorong gue sampai ke titik ini gitu. Dari gue membuat video Instagram menggunakan handphone
Asus Zenfone 2 yang udah ya sampah banget gitu. Terus gue memilih untuk memasuk SMK jurusan multimedia, lalu gue menabung selama 3 tahun untuk membeli kamera, dan sampai titik sekarang gue bisa menghasilkan uang dari membuat video, entah buat video corporate, wedding, atau apapun itu. Ya cukup baik lah. Agak gak masuk akal sih, tapi menurut gue apapun minat lo, apapun bakat lo, apapun yang lo gemari pada saat ini, terus lakuin aja pak sampai maksimal. Jangan ragu terus lah untuk terus berusaha, jangan rasa malu, jangan mikirin pikiran orang lain, jangan takut dicemooh, jangan takut dibilang aneh gitu. Ya lo nggak tahu titik lo itu di mana finishnya, jadi ya udah lakuin aja apa yang pengen lo lakuin, karena lo nggak tahu apa yang akan terjadi di berapa tahun kemudian kalau lo terus geluti bidang yang lo tekuni itu. Mungkin setahun, 2 tahun, 3 tahun, gak ada yang tahu kan. Dan kalau lo berhenti, siapa yang dirugikan? Ya diri lo sendiri gitu. Jadi ya jangan berhenti gitu aja. Ya gue bisa bilang gini, mungkin Fajar yang sekarang ini gak akan ada ketika Fajar yang dulu itu gak berusaha. Fajar yang sekarang gak ada mungkin kalau dulu itu dia mikirin gitu apa yang diomongin sama teman-temannya untuk berhenti. Dan gak ada pula Fajar yang sekarang ngomong di depan kamera ini yang bercerita kalau berbeda itu gak apa-apa pak. Ya pokoknya buat Fajar di masa depan, semoga lo tonton video ini lagi. Ya gue cuman mau ngomong kalau lo ya terus berusaha aja gitu. Jangan pernah mikirin apa yang diomongin orang lain gitu. Jangan pernah malu walaupun pekerjaan lo cuman sebagai freelance videographer atau apapun yang bisa disebut seperti itu. Walaupun lo bukan seorang pejabat, pegawai negeri ataupun anggota yang berseragam gitu, ya lo harus tetap percaya diri akan pekerjaan yang udah lo pilih gitu. Pokoknya jangan pernah merasa puas karena lo udah ada di titik ini. Jangan berhenti di tengah-tengah. Ketika lo merasa capek dan bosen gitu dan merasa malas, ya berhenti saja sejenak, istirahat dulu sejenak. Ya ini berhenti sejenak ya, bukan berhenti secara total. Pokoknya lakuin apa yang lo mau Jar. Ya pokoknya di sini gua aja bisa, masa kalian enggak. Pokoknya itu aja dari gua. Sekian dan terima kasih. Siap. Ngomong apa sih cok?